Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 kelas 02 akan mempresentasikan tugas akhir kami untuk mata kuliah perancangan jaringan pengumpul air limbah dengan judul perancangan jaringan air limbah di Kecamatan Sragen dan Karangmalang. Kelompok kami beranggotakan Alina Saranugroho, Anastasia Karina Yohana, Aprilia Nur Azizah, Fazila Putri Dera, Nasya Safitri, dan Renita Desandra. Berikut adalah outline dari materi yang akan kami bawakan hari ini. Pertama, gambaran umum dari wilayah pelayanan yang kami pilih, yaitu Kecamatan Sragen dan Kecamatan Karangmalang. Luas wilayah pelayanan tersebut adalah 941,55 km persegi dengan proyeksi penduduk di tahun 2044 yaitu 120.000 jiwa dan kepadatan penduduknya 2.264 jiwa per kilometer persegi. Daerah aliran sungai di dua kecamatan tersebut adalah Bengawan Solo dan Jeratun Seluna. Batas geografisnya, di timur ada Kabupaten Ngawi dan Provinsi Jawa Timur, di barat ada Kabupaten Boyolali, di utara ada Kabupaten Grobogan, dan di selatan ada Kabupaten Karanganyar. Untuk kondisi pengolahan air limbah existingnya, terdapat 66 unit spalde komunal. Lalu proyeksi timbulan air limbah di tahun 2044 adalah 790,88 liter per second. Alasan kami memilih Kecamatan Sragen dan Karangmalang adalah kedua kecamatan tersebut merupakan pusat perkembangan kabupaten, kepadatan penduduknya paling tinggi, belum memiliki IPAL existing, dan elevasi tanahnya cukup seragam, yaitu sekitar 60-80 meter di atas permukaan laut. Berikut adalah gambar wilayah pelayanan yang kami pilih yang dibagi menjadi 6 bagian, yaitu bagian Nasya dengan 41 poligon, Renita dengan 42 poligon, Anas dengan 41 poligon, Fazila dengan 40 poligon, Rani dengan 42 poligon, dan Aprilia dengan 38 poligon. IPAL terpilih kami berada di ujung wilayah pelayanan dengan luas IPAL 35 meter persegi dan elevasinya 65 meter di atas permukaan laut. Kemudian metode instalasi, kami menggunakan 3 metode. Yang pertama ada pipe jacking, metode pemasangan pipa dengan melakukan pengeboran tanah di bawah permukaan jalan, lalu mendorongkan pipa dengan menggunakan tekanan hidrolik atau dengan alat hydraulic jack. Digunakan untuk pemasangan di bawah rel kereta, bawah jalan, dan bawah bangunan. Untuk kelebihannya, dia tanpa trench, lebih cepat, dan lebih murah. Untuk kekurangannya, terdapat keterbatasan ukuran pipa, jarak, dan teknologi. Kemudian ada HDD. Proses pengeboran dilakukan secara horizontal dan berarah, memungkinkan instalasi utilitas di tempat-tempat yang tidak memungkinkan penggalian tradisional. Digunakan untuk pemasangan pipa dalam kondisi menemui hambatan seperti sungai, crossing jalan, dan jalur lainnya yang tidak bisa di-open cut. Kelebihannya minim penggalian dan wilayah kerjanya sempit. Untuk kekurangannya, dia lebih mahal dan tenaga ahli yang diperlukan banyak. Kemudian metode open trench. Menggali parit terbuka di permukaan tanah, kemudian memasang pipa dan komponen lainnya di dalam parit tersebut. Digunakan untuk pemasangan di proyek yang memerlukan instalasi utilitas di lokasi yang tidak memungkinkan penggunaan metode lain, seperti di daerah dengan tanah keras atau area ramai. Kelebihannya lebih murah secara signifikan, dan kekurangannya bergantung pada cuaca dan polusi. Berikut adalah gambar profil hidrolis pipa utama kami dengan material pipa beton. Kami menggunakan 2 pompa di titik kumpul 15 dan 17, sehingga terjadi kenaikan pipa ke permukaan tanah, dikarenakan terdapat jembatan pipa yang melewati sungai. Berikutnya yaitu manhole. Terdapat beberapa tipe manhole yang digunakan dalam kelompok kami. Yang pertama yaitu manhole tipe 1. Manhole ini berada pada jalanan yang lurus. Dan berikut terdapat gambar tampak atas, potongan AA dan potongan BB-nya dari manhole tipe 1. Yang kedua yaitu manhole tipe 2, di mana manhole ini yang berada pada belokan 90 derajat. Berikut terdapat gambar tampak atas, potongan AA dan potongan BB-nya dari manhole tipe 2. Yang ketiga yaitu manhole tipe 3, di mana manhole ini berada pada belokan yang kurang dari 90 derajat. Berikut terdapat gambar tampak atas, potongan AA dan potongan BB-nya dari manhole tipe 3. Dan yang terakhir yaitu manhole tipe 4. Manhole ini dikhususkan untuk yang berada pada jalanan yang memiliki 3 cabang atau bercabang 3. Berikut terdapat gambar tampak atas, potongan AA dan potongan BB-nya dari manhole tipe 4.
Selanjutnya yaitu terdapat detail potongan pipa. Untuk potongan pipa pertama memiliki kedalaman pipa sepanjang 1400 mm. Lalu untuk detail potongan pipa kedua memiliki kedalaman sepanjang 800 mm. Dan juga untuk detail potongan pipa ketiga memiliki kedalaman pipa sebesar 1350 mm. Selanjutnya yaitu ada diagram work breakdown structure untuk proyek sistem jaringan pengumpul air limbah pada Kecamatan Sragen. Untuk rumpun pekerjaannya sendiri terdiri dari pekerjaan persiapan, pekerjaan subsistem pengumpulan, instalasi pipa, dan juga instalasi pemasangan pompa. Untuk pekerjaan persiapan sendiri mencakup persiapan lahan seperti survei, mobilisasi, maupun pemasangan listrik. Lalu untuk pembersihan lahan dan juga untuk rumpun pekerjaan subsistem pengumpulan terdapat pipa retikulasi dan juga instalasi manhole untuk setiap tipe pada daerah pelayanan. Lalu selanjutnya ada juga rumpun pekerjaan untuk instalasi pipa yang mencakup pekerjaan tanah seperti pekerjaan galian untuk metode open trench, pekerjaan urukan, dan juga pekerjaan galian untuk metode horizontal directional drilling. Lalu pada instalasi pipa juga terdapat pekerjaan perpipaan yang mencakup pekerjaan dewatering pipa, bedding, lalu pengadaan pipa PVC maupun aksesorisnya. Ada juga pemasangan pipa dengan metode open cut yang melewati rel kereta. Lalu ada juga pemasangan dan penyambungan pipa beton untuk metode pipe jacking. Lalu juga ada pengeboran instalasi pipa PVC untuk metode HDD. Selanjutnya juga ada pekerjaan jembatan pipa pada rumpun pekerjaan instalasi pipa, yaitu untuk peninjauan lokasi jembatan, pemasangan penyangga baja dan juga bantalan pipa, lalu pengadaan pipa dan juga pemasangan aksesoris dari pipa DCIP sendiri pada jembatan pipa, lalu ada pekerjaan struktur dan juga pekerjaan gelagar. Yang terakhir yaitu ada instalasi pemasangan pompa yang mencakup pekerjaan pompa seperti pengadaan dan pemasangan pompa, pengadaan dan pemasangan pipa pompa, lalu pembuatan jembatan pipa, dan juga pembuatan rumah atau stasiun pompa. Kemudian ada analisis harga satuan pekerja. Setelah mengurai WBS, berikut ini adalah contoh AHSP yang telah kelompok kami kerjakan. Referensi yang kami gunakan berasal dari buku S. Paldete, Permen PUPR nomor 8 tahun 2023, AHSP DKI Jakarta tahun 2020, Permen PUPR nomor 1 tahun 2022, Perhub nomor KM 70 tahun 2010, dan Peraturan Bupati Sragen nomor 37 tahun 2023. Pada presentasi hari ini kami memilih untuk membahas AHSP, metode HDD, dan pipe jacking. Kami memperoleh harga satuan dengan mengurai berdasarkan tenaga, bahan, dan peralatan. Harga setiap aspek yang ada pada AHSP ini berasal dari data harga yang ada pada Kabupaten Sragen itu sendiri. Pada metode HDD ini, dengan pekerjaan galian, pengeboran starting point atau lubang pilot didapati harga satuan pekerjanya sebesar 1 juta rupiah. Lalu untuk pengeboran endpoint didapati harga satuan pekerjanya sebesar 2,4 juta rupiah. Selanjutnya untuk metode pipe jacking, kami menggunakan referensi yang sama dalam pengerjaan AHSP metode pipe jacking. Pekerjaan pemasangan pipa dengan pemasangan pipa 2,5 meter pipa beton dengan diameter 375 mm didapati harga satuan pekerja sebesar 4,3 juta rupiah. Lalu untuk pemasangan 2,5 meter pipa beton dengan diameter 525 mm didapati harga satuan pekerjanya sebesar 4,5 juta rupiah. Selanjutnya, kami menyusun RAB sesuai dengan AHSP yang sebelumnya telah kami buat. Yang pertama, tertera RAB dari wilayah Rani, yaitu terdiri dari persiapan lahan, pembersihan lahan, manhole, pekerjaan tanah, pekerjaan perpipaan, pekerjaan jembatan pipa, dan restorasi lokasi kerja. Pada wilayah Rani, digunakan pipa dengan diameter yang kecil, sehingga RAB dari total wilayah Rani juga tidak terlalu besar, yaitu sebesar 7,5 miliar. Selanjutnya, tertera RAB dari wilayah Anastasia, yang terdiri atas persiapan lahan, pembersihan lahan, pipa retikulasi,
manhole, pekerjaan tanah, pekerjaan perpipaan, pekerjaan pompa, dan restorasi lokasi kerja. Pada wilayah Anastasia, digunakan jembatan pipa karena pipanya menyeberangi jalan tol dan digunakan juga pompa. Karena itu, dibutuhkan biaya tambahan yang membuat total dari RAB wilayah Anastasia sebesar 15,4 miliar. Selanjutnya, tertera juga RAB dari wilayah Aprilia yang terdiri atas persiapan lahan, pembersihan lahan, pipa retikulasi, manhole, pekerjaan tanah, pekerjaan perpipaan, pekerjaan jembatan pipa, pekerjaan pompa, dan restorasi lokasi kerja. Pada wilayah Aprilia, digunakan 2 jembatan pipa karena menyeberangi sungai dan digunakan juga pompa sebanyak 3. Karena itu, dibutuhkan biaya yang lebih banyak dan menjadikan total dari RAB wilayah Aprilia sebesar 12,2 miliar. Selanjutnya, tertera RAB dari wilayah Fazila yang terdiri atas persiapan lahan, pembersihan lahan, manhole, pekerjaan tanah, pekerjaan perpipaan, dan restorasi lokasi kerja. Pada wilayah Fazila, digunakan pipa dengan diameter yang relatif besar dan digunakan dengan jumlah yang banyak. Karena itu menyebabkan nominal RAB dari wilayah Fazila menjadi lebih besar, yaitu sebesar 21 miliar. Selanjutnya tertera RAB dari wilayah Nasyah yang terdiri atas persiapan lahan, pembersihan lahan, pipa retikulasi, manhole, pekerjaan tanah, pekerjaan perpipaan, pekerjaan pompa, dan restorasi lokasi kerja. Pada wilayah Nasyah, digunakan pipa dengan material beton dengan diameter yang besar juga, dan wilayah Nasyah menggunakan metode instalasi yaitu pipe jacking yang harganya relatif lebih mahal sehingga memerlukan biaya yang lebih tinggi. Karena itu, total RAB dari wilayah Nasyah cukup besar, yaitu sebesar 17,1 miliar. Terakhir ada RAB dari wilayah saya sendiri, yaitu terdiri atas persiapan lahan, pembersihan lahan, pipa retikulasi, manhole, pekerjaan tanah, pekerjaan perpipaan, dan restorasi lokasi kerja. Pada wilayah saya, digunakan pipa berukuran sedang dan tidak digunakan pompa maupun jembatan. Sehingga menjadikan total RAB dari wilayah saya sebesar 10,9 miliar. Berikut tertera RAB dari pipa utama yang terdiri atas persiapan lahan, pembersihan lahan, manhole, pekerjaan tanah, pekerjaan perpipaan, pekerjaan jembatan pipa, dan restorasi lokasi kerja. Pada pipa utama, digunakan jembatan perpipaan sebanyak 1 dan digunakan juga pompa sebanyak 2. Karena itu, menjadikan total dari RAB pipa utama sebesar 88,9 miliar. Setelah menentukan RAB individu dan RAB pipa utama, didapati nominal RAB total sebesar 173,4 miliar. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf atas kurang dan lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.